Saya kagetnya pas dapat undangan ini dibilangnya sudah pasti ekspor timah bakal dilarang. Mhm. Ya, saya sendiri sangat bingung ya, soalnya selama ini saya bertanya, apakah ada roadmap yang jelas untuk hilirisasi ini? Soalnya ya kalau tanpa roadmap yang tidak jelas, tidak maksudnya itu tidak melibatkan para pelaku usaha, akademisi yang memahami betul dunia pertimahan, itu akan sangat tidak efektif kalau belum ada roadmap dan langsung hanya dilarang-larang Mmm, ekspor oke. saja. Bukannya apa, selalu senada ya, Mhm, ada mhm. ngomongannya adalah boksit, dan juga dibilang akan dilarang boksit dan timah juga akan dilarang. Oke, Pak. Ada kata-kata mentah di sana. Ya, Ya, Pak Jabin, gimana? kalau tadi Anda katakan, sudah pasti atau belum dilarang, kalau kita based on undang-undang yang mengatakan di tahun 2020 itu mengatakan 3 tahun setelah diundangkan. Berarti kalau kita tarik, maju ya di Juni 2023 nih, terlepas dari memang, roadmap Oke. yang belum ada. Berarti obrolan juga belum ada, Pak? Belum duduk bicara gitu terkait mengenai rencana ini? Eee, terus terang juga bingungnya gini, kami kami, langsung kemarin ini setelah FGD di Kadin, kami, diundang, pembahasan di Minerba. Salah satu kata-kata dari Minerba, walaupun Minerba juga mau, misalnya mau mendorong ya, mau maksudnya, mendukung, program ini, tapi padahal kami sudah produk final di Minerba. Ini juga yang mengatakan juga salah satunya adalah salah satu staf di Minerba. Kami sudah 99,9 bahkan sampai four nines ya 99,99% timah SM-nya ya Mhm, kadarnya. mhm. Nah, jadi nggak bisa disamakan dengan sukses story-nya nikel, di mana dulu emang nikel menurut saya wajib harus ada hilirisasi, which is maksudnya ke smelternya ya, karena Mhm. dulu yang diekspor itu 1 ton tanah hanya mengandung 1-2% nikel konten, benar kan? Nah, Oke. tentunya nikel harus mengejar kami. Kami sudah di 99,9 sampai 99,99. Mhm. Nah, menurut saya ya, saya bingung. Kami sudah memenuhi semua syarat undang-undang Minerba, UU Minerba, di mana juga padahal ada di pasal mananya dibilang tentang hilirisasi yang dibilang ya 3 tahun untuk mineral tertentu dan lain-lain. Mhm. Tapi ada satu pasal itu adalah nilai tambah. Oke, Oke. kita ngomongin nilai tambah mana yang mau dikejar? Soalnya kami menurut saya di ranah ESDM kami sudah final gitu. Mmm, Jadi finalnya saya rasa seperti apa ini Pak Jabin, lebih di ranah ESDM-nya itu? Karena kan salah satu tujuan untuk melarang ekspor timah kan karena memang hilirisasi, ini sebagai salah satu yang menjadi, goal-nya gitu ya, makanya, diharapkan mungkin ada sisi added value sehingga tidak lagi, nah, mengekspor yang mentah yang saya gitu. bilang betul. Nah, yang saya bilang udah final di ESDM ini karena kami sudah 99,9. Apa nggak mungkin yang namanya 100%, bahkan Antam atau semua pencetakan ingot itu nggak ada yang berani ngeklaim bahwa ingot adalah 100%. Yang Mhm. saya bilang kita sudah bisa memproduksi sampai 99,99. Jadi 0,01 sisa impuritiesnya seperti itu. Jadi ya kita bingung kalau dibilang masih ada produk hilirnya kalau di segi SDM. Soalnya maksudnya masih bisa dioptimalkan atau ada nilai tambah ya kalau Mhm. kita ngomongin ranah SDM. Mhm. Menurut saya itu sesuatu yang zero sum game. Maksudnya Oke. apa gitu maksudnya? Apa yang dikejar 0,01-nya? Mhm, mhm, mhm. Investasi apaan untuk mengejar itu sehingga nilai added value-nya dan juga lapangan kerja bisa bisa menambah kalau kita lihat segi ranah tadi yang dibilang ya, hilirisasi Mhm, di mhm, ranah mhm. ESDM. Kalau yang dimaksud ini kan sepertinya kan lebih kepada, hilirisasi yang udah memasuk ke ranah industri. Betul. Jadi dibilang turunannya. Mhm. Turunan itu. Nah, kami bingung, terus terang kami bingung. Kami adalah penambang, kami adalah smelter Mhm. terintegrasi. Jadi dari tambang kami punya smelter, dilebur, dan sudah direfinasi. Mhm. Jadi berapa step tuh? Sehingga produk kami adalah 99,9.
di mana itu juga sudah standar dunia dan lain-lain seperti itu. Nah, kami sebagai pelaku penambang memang tugas kami untuk lari ke industri. Terus terang kami belum ada know-how-nya, kami belum ada teknologinya. Oke. Itu sesuatu yang menurut kami adalah Infrastrukturnya Pak bukan tugas gimana? kami. Infrastruktur pendukung Nah, gitu? Infrastruktur kalau pendukungnya? ngomong lagi infrastruktur, Teknologinya belum ya ada, infrastrukturnya kita juga belum sendiri ada? tahu. Gini, kalau Indonesia ini kan unik ya, kita archipelago. Mhm. Salah satu yang saling berat untuk negara ini adalah biaya logistik. Betul. Kalau dari Bangka aja mau kita transport ke Jakarta, harganya itu sama-sama seperti kita kirim ekspor ke Singapura, gitu. Jadi ekosistem ini perlu dibangun dulu nih hilirnya. Kemarin ini saya baru kemarin saya berdiskusi dengan International Tin Association. Masukannya adalah gimana jadi kita pola pikirnya harus berpola pikir gimana investasi end user bisa ada di Indonesia, baru ini hilirisasi akan otomatis terjadi. Jadi bukannya kami dipaksakan dilarang ekspor, di mana kami sudah memenuhi semua syarat undang-undang yang ada, kenapa kami dilarang ekspor? Saya terus terang ingin bertanya kepada pemerintah, pasal apa yang bikin mewajibkan kami Oke. untuk jadi banting setir atau kami dari penambang jadi ke industri gitu. Saya terus Oke terang masih oke. belum tahu nih pasal mana yang dipakai gitu. Oke, tapi kalau seandainya para penambang kemudian penambang ini dihadapkan dengan situasi, kebutuhan dan harus hilirisasi di industri begitu ya, kalau bicara kesiapan Anda seperti apa stand kesiapannya, siapkah gitu? Atau apa mungkin yang, tergelitik gitu yang ditanyakan penambang kok mesti ke industri atau seperti apa Pak Jabin? Nah, terus kalau kita ngomongin secara realistis perlu ada yang namanya roadmap Mhm. itu yang benar-benar komprehensif dengan kajian. Jangan kita ngomongin nilai tambah ya. Terus kalau nilai tambah ini kita diskusi nilai tambah nggak akan berakhir. Soalnya nilai tambah Mhm. apa? Kita Mhm. harus maksudnya kita we have to be on the same page ya. Kita harus di halaman yang sama. Mhm. Nilai tambah apa yang dikejar? Kalau cuma solder-solderan, kami sudah berdiskusi dengan ITA. Kenapa solder ini, padahal mereka ini saya mengutip ya, solder industri itu udah boleh bilang margin sangat kecil. Yang dibilang yang dari dulu mungkin saya mengutip lagi kata-kata Pak Bahlil atau menteri lainnya, Mhm. kalau sampai misalnya tin chemical bisa 10 sekian kali lipat nilai added value. Tapi itu kan secara kertas. Mhm. Coba kasih lihat ke saya kalau menghitung investasi yang diperlukan untuk semua itu, bahan baku mana aja yang diperlukan untuk chemical itu, Mhm. bahkan menurut saya ada beberapa komponen untuk tin chemical kami masih perlu import, belum ada di Indonesia, Oke. gitu. Nah, jadi tadi ditanya kesiapan. Satu, infrastruktur kami jelek secara logistik. Kedua, dari dulu juga gitu. Problem kami adalah power plant. Kita Mhm. kekurangan listrik, gitu. Dulu kan juga lagi Kalau listrik ini udah pernah berjalannya dibahas ya Pak? Emang masih masih kejadian lagi ya Pak kekurangan listriknya ini ya Pak? kayaknya ini masih belum ada solusinya ya. Oke. Terakhir-terakhir saya dengar juga masih ada kekurangan di sebagian tempat Mhm. gitu kan. Mhm. Eh, nah gini, balik lagi kita mesti mengaca gimana kemarin ini pembahasan kami dengan ITA adalah kalaupun ini semua terwujud, mereka tanya balik ke kami, kalian pikir kalian bisa nggak berkompetisi di segi harga di level dunia? Kalau kami sendiri logistiknya mahal, pajaknya juga masih belum fiscal policy kami belum friendly ya untuk hilirisasi ini masih banyak yang harus dibedah. Soalnya terus terang sejalannya selama ini produk hilir timah ini maksudnya end user timah di Indonesia masih mengimpor bahan-bahan baku hilir timah. Mhm. Karena kenapa? Mereka mengimpor. Import masih 0% yang punya master list. Jadi seperti Samsung, Hyundai yang besar-besar semuanya mendingan mereka import soalnya 0% Ya. gitu kan. Nah,
Kalau beli domestik ada PPN Mhm, dan lain-lain. mhm. Itu udah kita langsung otomatis kalau yang saya ya bilang, kalau kita diwajibkan hilirisasi, kita tidak boleh ekspor. Mhm. Import juga harus segera langsung ditutup gitu.